Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kalau Anda ingin sukses, jauhi sifat sombong dan niat untuk menganiaya orang lain. Ini kunci pembuka untuk mencapai sukses. Apakah di dalam berbisnis, di dalam berkarir, di pemerintahan, di dalam berkarir di mana saja. Dua hal ini penting dicamkan agar bisa sukses. Jangan sombong dan jangan ada niat untuk menganiaya orang lain. Sobat DB, banyak orang yang frustasi karena dia sudah merasa bekerja keras, berusaha keras di dalam menggeluti usahanya, bisnisnya atau dagangannya. Tetapi usaha, bisnis dan dagangannya seakan jalan di tempat, bahkan mundur. Banyak orang yang frustrasi ketika menjalani karirnya, baik di pemerintahan, apakah dia sebagai seorang politisi, ataukah dia sebagai seorang pejabat karir di pemerintah. Telah bertahun-tahun dia jalani, namun karirnya begitu-begitu saja. Bahkan dia merasakan mundur. Orang yang sesama terjun ke dunia politik dengannya, telah menjadi anggota DPR, telah menjadi bupati wali kota, telah menjadi menteri di partainya, orang-orang yang seangkatan dengannya telah menjadi pengurus inti, bahkan telah menjadi ketua. Namun dia begitu saja. Orang yang seangkatan dengannya, di saat dia menjadi pegawai negeri sipil, menjadi pegawai negeri TNI Polri, telah naik, telah memegang jabatan-jabatan penting, namun dia begitu-begitu saja. Pertanyaannya, apakah dia ada punya sifat sombong dan punya niat untuk menganiaya orang lain? Kadang-kadang pertanyaan dua ini tidak terpikirkan oleh mereka-mereka ini. Bahkan dia tidak sama sekali merasa sombong dan sama sekali tidak merasa ada niat untuk menganiaya orang lain. Apalagi melakukan sifat atau perilaku aniaya kepada orang lain. Padahal dia telah melakukan itu, punya niat untuk itu. Kalau saya nanti sukses berbisnis, itu karena saya, karena kehebatan saya. Dan saya pasti sukses karena saya kan hebat. Dan ketika saya nanti telah hebat, telah sukses, saya tidak akan mau bekerja sama menolong orang-orang ini. Bahkan saya akan hancurkan dia. Itu kalau dia pebisnis, pengusaha atau pedagang. Bagaimana kalau dia berkarir di dunia politik? Orang sombong dan bersifat aniaya kepada orang lain biasanya akan mengatakan dalam hatinya, saya nanti akan jadi itu.
Saya kena hebat ini. Mana orang ada seperti saya. Dan kalau saya nanti telah menjadi ini itu, saya akan hantam orang-orang yang selama ini begini-begini. Saya akan hantam dia. Saya akan hancurkan dia. Saya akan telah memegang kekuasaan. Kalau dia pegawai negeri sipil, saya nanti akan memegang jabatan ini, jabatan ini. Saya akan hebat. Mana ada orang sehebat saya? Saya punya kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Dan setelah nanti saya memegang jabatan ini, saya akan tekan dia. Saya akan campakkan dia ke sana. Itu kata orang yang bersifat sombong dan aniaya kalau dia pegawai negeri sipil. Demikian juga dengan pegawai negeri TNI Polri, kalau dia bersifat sombong, dia juga akan mengatakan dia hebat. Saya nanti akan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Saya akan hebat, siapa orang seperti saya. Dan setelah saya dapat jabatan itu nanti, itu akan saya singkirkan, itu akan saya singkirkan, itu akan saya singkirkan. Jadi, orang sombong ini, dia menganggap dirinya yang paling hebat. Orang lain semuanya bodoh. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu berupa jabatan, kesuksesan, itu dia anggap karena dia. Tidak ada campur tangan orang lain. Bahkan dia malah menganggap tidak ada campur tangan yang maha kuasa. Itulah orang sombong. Dan orang yang punya sifat aniaya, dia selalu akan punya niat, kalau saya nanti sukses, saya akan menghantam itu, menyingkirkan itu, mencampakkan itu. Baik atau buruk sifat demikian? Jelas itu sifat buruk. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain, bukan yang memberikan mudarat pada manusia lain. Manusia sombong dan bersifat aniaya ini adalah manusia yang dalam hidupnya menganggap orang lain rendah dan sehari-hari pikirannya hanya untuk menganiaya orang lain. Kalau orang berkelebihan dari dia, dia selalu hanya berpikir bagaimana orangnya hancur, berada di bawah dia. Bukannya dia mau mendekati orang itu untuk belajar bagaimana dia bisa sukses, bagaimana dia bisa mendapatkan itu, dan dia berguru kepada orang itu. Dia tidak mau gitu, gengsi. Dia kena hebat. Sifat sombong akan membuat dia merasa paling pintar, paling hebat, paling segala-galanya. Sifat aniaya akan membuat orang iri dan dengki. Senang dia melihat orang susah. Susah dia melihat orang senang. Kalau ada orang mendapatkan keberuntungan, dia bisa tidak tidur. Dia selalu berpikir bagaimana keberuntungan orang ini bisa terhenti olehnya. Bagaimana rezeki yang didapatkan oleh orang ini bisa hilang oleh perbuatannya. Orang tua malah mengatakan orang yang begini adalah orang yang sifatnya, kalau petani dia senang melihat padi orang hampa. Dia senang melihat sawah orang kering kerontang. Dia senang melihat orang tidak berhasil taninya. Itu kesenang dia. Sobat DB, kalau
Anda menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang punya niat. Saya kalau berhasil bukan karena saya hebat, tetapi karena bantuan teman-teman. Dan yang paling penting adalah disadari keberhasilan kita adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau kita beragama Islam. Dan untuk beragama lain juga begitu. Tidak akan bisa seseorang berhasil tanpa pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa pertolongan, tanpa bantuan Yang Maha Kuasa tidak akan bisa berhasil. Makanya di dalam agama Islam ada dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya seorang kecuali hanya dengan pertolongan. Sebab bagi Allah adalah kun fayakun. Kalau jadi kata Allah maka jadi. Tetapi kita manusia sering menganggap kesuksesan kita karena kehebatan kita. Kenapa? Karena memiliki sifat sombong. Demikian juga, jangan sekali-kali kita punya niat menyayang orang lain. Punya niat saja jangan, apalagi untuk menyayang orang lain. Orang mau beruntung kita gagalkan. Orang akan mendapatkan kesenangan kita batalkan. Bagaimana akal kita, bagaimana usaha kita. Jangan pakai sifat itu. Itu sifat buruk, sifat jelek, sifat tidak terpuji. Dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan musuh. Kita akan menjadi kebencian orang lain. Kalau kita tinggal di kampung, tinggal di RT, tinggal di suatu lingkungan, kalau kita punya sifat sombong dan sifat aniaya, kita akan dibenci oleh orang sekampung. Kita akan dibenci oleh tetangga. Kita akan dibenci oleh orang se-RT. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, praktekkan saja. Praktekkan saja. Tetapi sayangnya, orang yang memakai sifat sombong dan aniaya ini, dia tidak sadar bahwa dia dibenci orang. Tidak sadar dia. Dia merasa paling hebat. Orang takut kepadanya karena dia sukses. Orang takut kepadanya karena dia bisa membuat orang aniaya. Bisa membuat cita-cita orang gagal. Orang takut kepadanya. Dia bangga itu. Tetapi untuk diketahui, orang yang sombong, orang yang punya sifat aniaya, tidak akan sukses. Tidak akan sukses. Sudah banyak bukti. Sudah banyak alam memberitahu di mana-mana. Kalau dia pegawai, orang sombong, sangat mungkin untuk tidak mencapai puncak karirnya. Sudah banyak bukti. Kalau dia pengusaha, bisnis pedagang, orang sombong tidak akan bisa dia mencapai puncak karirnya sebagai pengusaha sukses karena kesombongan.
Seorang yang bersifat aniaya, kalau dia pengusaha, tidak akan sukses usahanya. Tidak akan bisa dia mencapai puncak karir dia sebagai seorang pengusaha, menjadi pengusaha sukses. Demikian juga dia pegawai, kalau sifatnya hanya menyayang orang saja, kalau kerjanya hanya sibuk ingin menyayang orang, ingin menyengsarakan orang, ingin menghambat karir orang, tidak akan sukses. Percayalah. Demikian juga kalau dia politisi, kerjanya menghambat orang saja untuk maju, tidak akan sukses. Karena itu, jauhilah sifat sombong dan sifat aniaya. Dua sifat ini sangat berbahaya untuk pemilik. Apa yang mau disombongkan di dunia ini? Kalau kita menjadi kepala desa, orang ada yang camat. Kalau kita menjadi anggota DPRD kabupaten, orang ada menjadi anggota DPRD provinsi, ada menjadi anggota DPR. Kalau kita menjadi pengusaha yang terkenal di sebuah kabupaten, taruhlah yang terkaya, orang ada yang menjadi pengusaha terkaya di provinsi, orang ada menjadi pengusaha terkaya di suatu negara, orang malah ada menjadi pengusaha terkaya di dunia. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Coba, apa? Kalau kita menjadi orang yang terkaya di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, terkaya di bumi dan di langit. Dia pemilik bumi dan langit beserta isinya. Dia maha kaya. Apa yang mau kita sombongkan? Kadang-kadang kita baru menjadi anggota DPRD kabupaten, baru menjadi seorang pimpinan kecamatan, baru menjadi seorang kepala biro, kepala bagian, ini tak lain adalah karena sifat sombong dapat kita. Dan kadang baru diangkat jadi pegawai, sudah berani ngancam ini, ngancam itu masyarakat di sekitar kita. Kan pegawai ini, baru pegawai, belum pejabat. Hindarilah sifat sombong dan hindari pula sifat aniaya. Pakailah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Dan tanamkanlah prinsip ada di kita, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, bukan manusia yang laknat pada manusia lain. Demikian Sobat DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya yang sukses, rendah hati, tidak sombong, tidak punya sifat aniaya, tapi punya sifat menolong orang lain. Dan DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang sukses di bidang apapun yang digelutinya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. DB Channel mengharapkan selalu agar pemirsa DB Channel berkenan memberikan subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar DB Channel selalu bisa hadir konten-kontennya
di hadapan pemirsa DB Channel. Dan tolong share kepada teman-teman pemirsa DB Channel. Kalau tayangan ini dirasakan oleh pemirsa DB Channel, ada manfaatnya. Dan saya doakan semoga menjadi amal ibadah bagi pemirsa yang telah men-share channel ini. Dan mohon juga berikan komentar, karena komentar pemirsa DB Channel akan sangat berguna bagi pemirsa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.